Masih di obrolan pagi RBTV dan kali ini saya sudah ditemani oleh 3 narasumber yang sangat luar biasa sekali yang sudah siap nih untuk mengajak teman-teman di rumah, saudara juga untuk satu acara yang sangat luar biasa yaitu Festival Jamu Nitilaku 2026. Dari judulnya ya udah keren banget nih. Kita akan banyak sekali nanti menggali informasi mengenai tentang Festival Jamu Nitilaku 2026. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih yang sudah menemani saya di studio kali ini. Yang pertama saya ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Ibu Nina Rahayu Purnomo selaku Ketua Jamu Jogja Husada Sehat. Selamat pagi Ibu Nina. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bu ya hari ini ya? Semangat. Semangat. Dan juga Ibu Nina tidak sendiri, ditemani juga oleh Bapak Dr. Bondan Agus Suryanto SE, MA SPKKLP AAK, selaku Dewan Penasehat Jamu Jogja Husada Sehat. Selamat pagi Pak Bondan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Semangat juga ya Pak ya hari ini ya. Dan juga ada Bapak Tasbir SHM Hum selaku Dewan Penasehat Jamu Jogja Husada Sehat. Betul ya Pak ya? Betul, makasih. Dengan Pak Tasbir nanti di sini. Nah, untuk tema kita hari ini adalah tentang Festival Jamu Nitilaku 2026. Nah, mungkin boleh nih mau Ibu Nina atau Pak Tasbir yang ingin menceritakan nih, kok bisa terlahir nih tahun 2026 tentang Festival Jamu Nitilaku, kok jamu gitu loh di tahun 2026. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Iya. Mbak Tiara, kami berterima kasih kesempatan dialog di sini dengan Pak Bondan dan Mbak Nina. So, jadi Festival Jamu Nitilaku ini memang sengaja kita adakan dalam rangka mengangkat jamu itu sebagai warisan tradisional yang sudah sebetulnya sangat populer, tapi masih kurang menggerakkan jamu ini untuk menjadi sesuatu yang ikon Jogja. Karena saya sebagai orang pariwisata ya bicara ikon, tapi itu adalah antara pariwisata dengan kesehatan. Itu kaitannya nanti ya. Karena memang kalau kita bicara pariwisata dan kesehatan, itu sudah dari atasnya, dari regulasi udah nyambung. Karena Undang-Undang Nomor 18 tahun 2025 tentang pariwisata dengan Undang-Undang Nomor 13 2023 tentang kesehatan, itu nomor 17 2023 tentang kesehatan, itu sama-sama memberi arahan untuk pengembangan wisata berbasis budaya kelokalan ya. Nah, di Undang-Undang Kesehatan juga jamu itu sudah dimasukkan sebagai salah satu pengobatan tradisional yang merupakan warisan leluhur kita. Jadi Undang-Undang Kesehatan, Undang Pariwisata udah nyambung nih. Nah, karena Jogja itu basis pariwisatanya budaya, itu sangat layak dan harus semua orang Jogja serius menggerakkan jamu. Nah, kalau bisa nanti semua, setiap orang yang datang ke Jogja wajib menyicipi 1 gelas jamu sebelum ngopi, sebelum ngeteh. Sudah biasa juga memang ada. Nah, itu nanti akan ke sana. Tapi kan perlu proses, perlu sosialisasi, perlu edukasi ya. Masih banyak anak-anak muda kita, jamu apa sih? Kok pahit? Kok apa? Kok itu. Nah, itu yang mau kita nanti mesti, makanya Bu Nina ini beberapa kali sudah biar cerita nanti sudah bisa menyajikan jamu ala kafe. Waduh, itu seru nih. Jadi kalau anak-anak muda di kafe itu berjam-jam ngopi sampai 3 gelas, mungkin di antara 3 gelas 1 gelas jamu gitu. Jadi kombinasi. Kira-kira itu dasarnya dan didukung oleh para penasehat ya, yang ahli-ahli, beberapa profesor di UGM juga. Jadi saya pikir ini langkah yang bagus ya. Mudah-mudahan nanti semua di sini di studio kita belum buat jamunya. Buat dulu nanti. Besok jamu itu memang tidak dipungkiri lagi, itu warisan leluhur kita dan sudah diakui oleh Undang-Undang Kesehatan, dan maka kalau di pariwisata namanya wellness tourism. Nah, dalam wellness ini jamu itu bagian pentingnya. Ya, di situ ada untuk menyehatkan badan dan pikiran dan fisik dan psikis dan sebagainya, masuklah jamu. Nah, kira-kira itu inti secara umum. Mari kita mulai dulu memberanikan diri dengan segala keterbatasan. Ini belum besar-besaran karena memang juga dibiayai sendiri. Jadi belum ada keterlibatan Pemda dan sebagainya, belum. Sponsor pun belum ada. Ini hanya
teman-teman aktivis jamu ya mandiri. Nah, ini benar-benar mandiri, belum ada sponsor. Jadi kita kecil-kecil tapi kita mulai dulu. Dan paling penting nanti ada edukasi pada mahasiswa, kepada orang-orang yang apa itu jamu, bagaimana supaya benar-benar ke depan gerakan jamu sebagai warisan tradisional untuk menyehatkan, untuk menjadi ikon Jogja sebagai kota pariwisata, kita coba wujudkan. Baik, jadi masih bersinggungan gitu ya Pak antara jamu, pariwisata, bahkan pasti, budaya juga pasti, gitu ya. Pasti. Tadi dua undang-undang itu sudah nyambung itu. Sudah nyambung. Ya, karena saya orang pariwisata, jadi ini sudah. Iya. Mungkin akan jadinya semoga aja gitu ya jamu jadi daily wellness drink gitu. Jadi setiap hari gitu ya. Bisa. Nanti kita kerjasama dengan hotel-hotel. Beberapa hotel sudah siap. Sudah siap ya. Baik. Kalau dari Bu Nina sendiri nih, mungkin dengan jamu dan juga Festival Jamu Nitilaku 2026 ini gimana nih Bu? Ceritanya begini Mbak. Kenapa saya membuat acara event kampanye jamu Nitilaku atau festival jamu Nitilaku besok di Bali Gading Sagan itu karena salah satu dari program jangka pendek kami di Jogja Husada Sehat Mbak, begitu. Jadi itu programnya yaitu namanya kampanye jamu, yang mana nanti di situ acara-acaranya yaitu yang pertama kita berkampanye jamu dulu, bagi-bagi jamu di sekitaran bundaran UGM, gitu. Kemudian dekat Gramedia dan Sagan, gitu di situ. Kemudian nanti setelah itu pagi ya Mbak ya, pagi sekitar jam 8 jam 9, kemudian kita masuk ke bagian gedung, di situ ada lapak-lapak jamu Mbak. Lapak-lapak jamu, ada 15 teman pelaku usaha jamu yang membuka lapak jamu di situ. Dari jamu jadul tradisional jamu gendong sampai ke kekinian. Kemudian ada masakan khas juga seperti sego berkat, satu lapak, terus lapak dari mahasiswa juga, buku-buku dan mainan dolanan anak zaman dulu. Kemudian ada lapak-lapak dari teman-teman UMKM Jogja juga kami ajak kolaborasi Mbak, begitu. Jadi nggak cuma kami aja, tapi kami mengajak teman-teman UMKM di Jogja ini untuk ikut meramaikan, berpartisipasi. Di samping itu juga kami minta relawan perform dari teman-teman seniman Yogyakarta. Dan yang sudah masuk itu adalah Sri Kandi Pendopo Dalem dari Dalem Pakuninggratan, kemudian Majelis Puisi Perempuan, dan juga ada dari Jam Malam Empu Agung, begitu Mbak. Jadi selain ada mungkin banyak stall-stall juga tadi kan Bu Nina juga lapak-lapak itu sekitar 15 gitu ya tadi ya. Dari jamu yang jadul kita bisa nostalgia zaman dulu, kita tahu ini kayak gimana jamu jadul, sampai kekinian pun ada. Plus seninya juga ada ya Bu ya? Ada. Dan masih dibuka untuk seninya ini, kalau ada yang mau ingin bergabung juga masih boleh, bisa? Mbak, boleh banget. Untuk teman-teman mahasiswa boleh kolaborasi atau langsung aja nanti ke MC gitu kan, saya pengen baca puisi, saya pengen ini itu, boleh. Dan di situ nanti ada acara puncaknya yaitu talkshow oleh Dewan Jamu. Dari Profesor Nyoman Kertia, dan beliau juga Dewan Nasihat kami gitu. Baik. Jadi untuk acaranya sendiri Bu Nina ini dari kapan sampai kapan ini? Ini cuma satu hari. Satu hari tanggal 11 itu ya? Tanggal 11 Februari 2026 di Bali Gading Sagan dari jam 9 sampai jam 16.00. Oke, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore ya teman-teman ya. Dan ini adalah waktu dan juga momen yang sangat tepat sekali, apalagi ini sekarang generasinya kan banyak yang Gen Z gitu ya, gitu masih belum banyak mengenal mungkin tentang jamu. Boleh teman-teman semuanya main ke sini karena waktunya sangat longgar sekali di tanggal 11 Februari jam 9 pagi sampai jam 4 sore akan banyak sekali aktivitas di sana. Bisa mencicipi, mencoba yang namanya jadul, jamu jadul sampai kekinian, bahkan nggak cuma itu aja, ada kesenian dan juga beberapa tadi ada apa Bu, dolanan anak gitu ya? Dolanan tadi ya? Anak ada dari lapak mahasiswa ya. Tuh dari lapak mahasiswa, keren banget loh ini ya. Jadi buku-buku juga Mbak. Oh buku-buku juga ada? Buku lama ya. Gitu. Jadi memang ini timeless gitu kayaknya ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada semuanya pokoknya. Baik Bu, kenapa kok akhirnya jamu? Kenapa jamu? Iya, kenapa jamu gitu akhirnya kok juga mengundang para pelaku usaha ataupun yang pengrajin jamu itu gitu ya, untuk dari yang jadul sampai yang
kekinian gitu. Jadi memang kelompok Jogja Husada Sehat itu memang pada dasarnya untuk mengangkat para pelaku usaha jamu. Tadinya jamu gendong ya, jamu-jamu depro yang di pasar, jamu kelilingan dan lain seperti itu. Jadi mereka belum berlegalitas, terus nanti mereka juga masih banyak yang belum bisa memproduksi jamu dengan benar seperti itu. Jadi ini mungkin satu kelompok yang mana bisa mewadahi mereka gitu. Kami pengen panggil-panggil, ini loh ada wadah yang namanya Jogja Husada Sehat. Pengen teman-teman jamu se-Jogja ini masuk ke dalam kelompok kami gitu. Kita kolaborasi bersama gitu. Terus nanti kalau misalnya ada yang belum bisa memproses jamu dengan benar, pasti ada ahlinya di sini Jogja Husada Sehat dan para dewan penasihat kami. Tentunya begitu. Baik. Jadi meng-level up gitu ya, Bu ya. Baik. Nah, tapi kan kalau sekarang ini kan kita sering mendengar dan juga mempercayai bahwa jamu itu sama dengan obat sama dengan pahit. Pak Bondan gimana nih dengar stereotip itu, Pak Bondan? Iya. Jadi jamu itu kan warisan leluhur ya, warisan masyarakat yang menemukan khasiat-khasiat dari tanaman atau herbal yang mereka temukan gitu. Nah, ternyata setelah diteliti oleh para pakar kesehatan, ternyata sebagian dari herbal tanaman itu memang bermanfaat dan sebagian sudah terangkat menjadi sebanding dengan obat-obatan modern. Jadi ada sebagian dari tanaman herbal itu disetarakan dengan obat-obatan modern karena penelitiannya sudah sampai ke prakliniknya sudah, yaitu ke binatang, dicobakan ke binatang, itu sudah oke, tidak ada masalah. Kemudian ke manusia juga tidak ada masalah dan manfaatnya juga sudah terbukti, sehingga sebagian dari herbal itu sudah masuk menjadi diakui oleh dunia kedokteran. Sehingga karena itu ini menjadi potensi yang besar bagi Indonesia, karena Indonesia kan mempunyai biodiversitas yang paling tinggi, paling besar sedunia. Jadi keanekaragaman hayatinya itu terbesar di dunia. Sehingga banyak tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini mempunyai potensi untuk bisa menjadi herbal atau menjadi obat juga. Nah, tergantung kepada kita sebagai bangsa Indonesia bisa nggak menggali potensi ini menjadi meningkatkan atau memperbanyak produksi obat yang ada di Indonesia. Di tengah Indonesia itu sangat tergantung kepada impor bahan obat dari luar. Mungkin 90 sekian persen tuh bahan obat yang ada di Indonesia ini itu impor. Nah, itu kan karena ketergantungan itu kita perlu ada kemandirian untuk bisa menjadi lebih efisien dan bisa lebih efektif. Karena itu jamu menjadi salah satu alternatif atau menjadi potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa dikembangkan. Jadi karena itu kami dari Dewan Jamu sangat mendukung ini, karena Dewan Jamu sebagai kumpulan dari para pakar, akademisi, birokrat dari dinas-dinas kesehatan dan dinas yang lain, dan juga praktisi, kemudian juga penyedia layanan kesehatan dari rumah sakit, itu berkumpul di situ di Dewan Jamu. Tapi ke bawahnya siapa yang melaksanakan program-program Dewan Jamu? Ternyata ada JHS ini, jadi Jogja Husada Sehat ini yang berasal dari inisiatif masyarakat sendiri mengembangkan jamu ini sebagai salah satu alternatif. Saya kira ini menjadi apresiasi bagi kami dari Dewan Jamu. Gitu. Baik. Luar biasa, berarti memang khasiat dari jamu ini benar-benar dahsyat ya Pak ya? Karena bisa menyamai dengan obat gitu, karena setahu kita kalau kita sakit ya obat sih gitu, jadi jamu tuh kadang nomor 2, nomor 3-in gitu Pak. Jadi dalam khasiatnya sendiri sudah memang setop itu ya? Sebagian dari herbal itu sudah masuk ke dalam obat modern, karena sudah penelitiannya sudah tuntas sampai ke manusia, tidak ada masalah dan manfaatnya sudah terbukti. Itu namanya fitofarmaka, jadi herbal yang diangkat menjadi obat setara dengan obat modern itu fitofarmaka. Nah, kalau di bawahnya itu obat terstandar, jadi obat herbal terstandar. Itu sudah diteliti secara preklinik dari yang diteliti di hewan, tidak ada masalah, tapi belum diteliti tuntas untuk manusia.
Nah itu obat herbal tersandar OHT. Nah kalau yang lebih rendah lagi yang menjadi experience atau pengalaman masyarakat yang sudah dibuktikan oleh masyarakat tapi belum tuntas diteliti, itu namanya jamu. Jadi jamu secara khusus di kedokteran itu yang menjadi experience atau pengalaman masyarakat, terbukti oleh masyarakat tapi belum terangkat menjadi pengalaman. Tapi kalau jamu yang konotasi kita sekarang ini jamu secara umum lah, bahwa jamu itu ya termasuk yang sudah diteliti, ada yang belum, itu adalah jamu gitu. Jauh, baik Pak. Jadi luar biasa sekali, ini semakin banyak tahu ya tentang jamu sekarang gitu. Jadi buat saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya gitu ya, barengan sama Ibu Nina, Bapak Bondan dan juga Pak Tasbir mengenai tentang Festival Jamu Nitilaku 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan pagi RBTV.